Oke, kita masuk ke part yang kelima atau part yang terakhir tentang gimana caranya posting. Kenapa saya bikin part untuk postingan ini part tersendiri ya teman-teman? Karena menurut saya ini part yang cukup penting. Karena jantung trafficnya teman-teman dari website teman-teman itu ada di postingan gitu ya. Gimana caranya membuat postingan yang bagus itu pasti ada strateginya, nggak asal bikin artikel aja gitu ya. Nah di sini saya akan kasih strateginya seperti apa dan cara gampang untuk bikin artikel tanpa keluar budget untuk nyewa penulis artikel atau tanpa susah-susah teman-teman bikin sendiri. Ada caranya, ada triknya. Lihat aja ya sampai habis ya video ini ya. Oke, kita masuk ke part yang kelima untuk posting. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan sebelum membuat posting. Yang pertama, tentukan kategori yang mau dibahas dalam sebuah website. Karena nggak bisa campur aduk ya. Jangan, kalau misalnya website teman-teman itu website baru, entah itu website pemerintah, entah itu website company profile, entah itu website blog atau apapun itu, jangan pernah gado-gado dulu. Tapi harus membahas yang spesifik dulu atau niche, yang sub niche istilahnya. Apa sih niche atau sub niche ini ya? Seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman dalam membuat sebuah kategori itu sesuaikan dengan niche atau sub niche-nya. Nah, jadi kurang lebih sih seperti ini ya tangganya. Ada global niche, kemudian di bawahnya ada specific niche, kemudian ada micro niche. Saran saya teman-teman bikinlah dari mulai micro niche sendiri ya. Walaupun di micro niche itu nanti extremely few visit atau visitornya akan sangat sedikit, tapi conversion rate-nya juga cukup tinggi. Jadi dia sangat efektif untuk membuat sebuah closingan atau sebuah penjualan kayak gitu ya. Kemudian semakin naik, nanti kalau misalnya di global niche ini many visitor, low conversion rate, sama not very effective email marketing. Dan kalau misalnya di global niche itu biasanya saingannya udah banyak banget gitu ya, atau kompetisinya tuh dari berbagai website yang membahas tentang global niche ini sangat banyak. Jadi mendingan kita main yang aman dulu di micro niche. Nanti kalau misalnya trafficnya udah mulai naik, misalnya dari 0 ke 50, kemudian ke 100, kemudian ke 800, ke 1000, baru boleh naik ke specific niche. Bahas specific niche nanti traffic udah mulai naik baru nanti website teman-teman boleh bahas yang namanya global niche. Maksudnya apa sih niche itu yang akan dijadikan kategori? Contoh, nih contohnya seperti ini. Kalau weight loss itu niche ya teman-teman. Kemudian di dalam weight loss atau cara menghilangkan berat badan gitu ya, ada yang namanya diet. Ini niche. Kan cara menghilangkan berat badan itu macam-macam ya. Ada juga yang olahraga misalnya. Jadi niche olahraga, niche itu diet sama niche itu diet sama olahraga. Misalnya kayak gitu ya. Kemudian di dalam diet itu ada namanya micro niche paleo diet. Entah itu paleo diet, kemudian keto diet, kemudian ada intermittent fasting kayak gitu. Atau misalnya kalau saya pribadi di website saya yang baru namanya reviewbarang.net itu karena saya mau lagi ngembangun website baru lagi itu di niche-nya itu ada laptop. Di sub niche-nya itu saya buat review laptop sama rekomendasi laptop kayak gitu, karena menurut saya itulah yang paling banyak dicari orang kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Terus nggak ada panduan khusus untuk membuat mana niche mana micro niche. Poinnya teman-teman bahas atau bikin kategori postingan teman-teman itu yang paling bawah aja dulu gitu ya, yang pembahasannya itu benar-benar spesifik gitu ya. Misalnya teman-teman pengen bikin website tentang kebutuhan bayi gitu ya, kebutuhan bayi. Terus di dalam kebutuhan bayi itu kan banyak, ada fashion bayi, kemudian ada alat kesehatan bayi, kemudian ada alat mandi kayak gitu. Nah itu jadikan niche atau jadikan kategori. Nanti sub niche atau micro niche-nya itu dijadikan sub kategori. Pusing nanti. Ini di sini saya akan contohkan ya. Di website saya reviewbarang.net. Nah, ini kita masuk ke dashboardnya dulu untuk reviewbarang.net. Nah, di bagian, jadi teman-teman tentukan dulu ya untuk kategorinya nanti sebelum bikin postingan, karena cukup penting kategori itu. Nah, nanti di bagian post ini, menu post, kemudian teman-teman masuk ke kategoris. Nah, di bagian kategoris ini nanti seperti ini contohnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya bikin handphone sebagai kategori saya, kemudian ini niche-nya menurut saya, kemudian sub niche-nya itu ada rekomendasi handphone sama review handphone. Ini adalah sub kategori.
Terus ada juga laptop. Laptop itu niche-nya atau kategorinya, sub kategorinya rekomendasi laptop sama review laptop. Nanti mungkin saya akan bikin juga laptop Asus ROG kayak gitu. Jadi benar-benar spesifik saya akan bahas tentang laptop Asus ROG kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah bisa menentukan kategori tersebut, nanti teman-teman jangan bahas tentang niche-nya dulu, tapi bahas yang sub niche-nya dulu, yang paling dalam dulu. Misalnya saya nih, earphone, yang saya bahas ya rekomendasi earphone-nya. Di sini ada 319 artikel yang sudah saya bikin. Sementara tentang ini bisnis enggak ya, nanti saya akan delete nih tentang bisnis. Sementara tentang handphone malah justru 0. Tapi rekomendasi handphone 3, review handphone sudah ada 258 artikel. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Terus di sini ada laptop, niche-nya atau kategorinya, sub kategorinya yang saya bahas review laptop, ada 109 artikel. Itulah yang saya maksudkan. Pada saat awal-awal teman-teman membangun sebuah website, bahasa tentang micro niche-nya dulu. Jadi teman-teman bahas aja tentang yang bagian paling spesifik ya dulu. Cara bikin kategori cukup gampang teman-teman. Misalnya di sini saya mau bikin laptop Asus gitu ya. Laptop Asus untuk kategori awal. Nah untuk slug-nya, slug itu dia kayak untuk iniannya. Misalnya nih saya rekomendasi earphone, saya akan buka dulu, saya akan view. Nah, slug itu yang bagian sini teman-teman nih. Bagian paling akhir ya. Rekomendasi strip earphone kayak gitu ya. Nah, itu adalah slug. Nah, ini kita akan masukkan. Nah, sini. Ini saya close dulu yang lain. Nah, ini laptop Asus ya. Saya masukkan laptop Asus kayak gitu. Nah, ini saya akan masukkan add new kategori. Terus di sini udah ada ya mana tadi? Asus, laptop Asus. Nah, ini dia laptop Asus. Yang teman-teman bahas itu jangan laptop Asusnya. Misalnya tapi bahas yang benar-benar lebih spesifik lagi nih. Misalnya laptop Asus ROG kayak gitu ya. Sini slugnya saya akan kasih laptop Asus ROG. Nah, di sini parent kategorinya teman-teman pilih yang laptop Asus atau kategori yang sudah dibuat tadi. Nanti teman-teman tinggal tambahkan add new kategori. Nah, seperti ini. Kalau ada garis seperti ini berarti ini subkategori dari atasnya ya. Laptop Asus ROG. Yang teman-teman bikin artikelnya atau postingannya adalah yang subkategorinya. Gitu ya. Itu trik yang pertama, teman-teman, untuk membangun website dari awal. Untuk awal-awal membangun sebuah website. Jadi poinnya jangan gontok-gontokan sama website yang udah besar dulu. Kita main yang di dalamnya aja dulu. Kayak gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah nih tentukan kategorinya teman-teman, nanti ada beberapa langkah untuk membuat postingan. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama, tentukan kata kunci, kemudian lihat kompetitor. Yang ketiga, amati, tiru, modifikasi, upgrade. Maksudnya apa? Yuk, langsung aja. Kita akan praktekkan di website saya nih. Di website saya yang reviewbarang.net ini, gitu ya. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan untuk riset kata kunci, teman-teman install dulu yang namanya Ubersuggest sama keyword server. Di mana installnya nanti teman-teman di pojok kanan ini nih ada tanda extension ini. Teman-teman tinggal klik aja, kemudian manage extension. Terus nanti di garis 3 bagian kiri atas ini tinggal diklik, kemudian open Chrome Web Store. Nah, nanti teman-teman cari tulisannya seperti ini. Ubersuggest seperti ini ya. Kemudian teman-teman enter. Nanti yang perlu teman-teman install adalah yang ini ya. Ubersuggest ini teman-teman install, klik aja, nanti tinggal diinstal ya. Saya sudah diinstal nih. Terus tools yang berikutnya teman-teman cari keyword server. Keyword server seperti ini. Extensionnya yang ini. Ini teman-teman tinggal klik aja terus nanti diinstal. Kalau misalnya sudah diinstal nanti teman-teman pin di sini ya. Cara pinnya itu nanti teman-teman klik ini, tombol extension ini. Nah, yang tanda pin ini teman-teman tinggal dibiruin aja. Keyword server sama Ubersuggest. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meriset kata kunci. Oke, ini yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan misalnya saya mau mencari, saya mau bikin artikel tentang laptop ya. Laptop harga 5 jutaan gitu ya. Ya sudah, saya akan tulis dulu nih. Saya akan tulis laptop harga 5 jutaan. Oke, segini ya hasilnya teman-teman ya. Nah, nanti di Ubersuggest ini dia akan ada keyword-keyword yang berhubung kait sama si laptop harga 5 jutaan ini ya. Sini ada laptop harga 5 jutaan, volumenya 3.600, laptop harga 5 jutaan. Oh ya, untuk Ubersuggest volume jangan dilihat ya. Volume jangan dilihat, tapi lihat aja kata kunci untuk
yang bisa teman-teman buat kayak gitu. Nah, di sini nanti ide kata kunci nanti untuk membuat ide artikel kayak gitu ya. Ini untuk di Ubersuggest, lihat aja ini. Untuk volume kita lihatnya di keyword server karena menurut saya lebih oke, lebih apa ya? Lebih oke lah untuk keyword server untuk menunjukkan data volume. Ini agak berbeda ya di sini. Di sini 6.600 tapi di sini cuman ada berapa? 3.600-an paling besar gitu ya. Jadi dia kurang akurat kalau menurut saya untuk Ubersuggest. Tapi bagus untuk mencari ide-ide kata kunci yang lain. Gitu. Nah, di sini kita lihat nih untuk mencari ide kata kuncinya. Tadi kan kata kuncinya, kata kunci besarnya atau global keywordnya ini laptop harga 5 jutaan. Kita cari yang benar-benar lebih spesifik lagi. Syaratnya setidaknya untuk volumenya harus di atas 1.000 ya. Karena gini, kalau misalnya teman-teman udah dapat kata kunci, misalnya menurut teman-teman bagus, tapi ternyata volume pencarian yang gak ada, ya buat apa? Karena kan nggak akan ada yang baca juga artikelnya teman-teman kayak gitu ya. Jadi menurut saya minimal 1.000 ya volume di keyword servernya. Nah, tinggal kita lihat nih mana yang bagus gitu ya untuk dijadikan ide. Nah, misalnya, nah ini dia nih. Kalau menurut saya sih ini bagus ya. Laptop RAM 8 GB di bawah 5 juta. Itu kan sangat spesifik sekali pembahasannya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 1.000 volumenya. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman tinggal copy aja nih. Tinggal copy. Sekarang udah masuk ke kata kunci ya. Ini reset kata kunci, sekarang kita reset kompetitor. Ini tinggal kita masukin lagi di sini. Kita kopas di sini laptop RAM 8 GB di bawah 5 juta. Nah, kompetitornya ada reviewfirst.com, kemudian carisinyal.com, kemudian blibli.com dan lain-lain sebagainya. Yang perlu teman-teman lakukan itu, ini kan udah nih, lihat kompetitor ya. Lihat aja kompetitornya itu 5 teratas artikel yang muncul di bagian di halaman pertama dari mesin mencari Google ya. Oke, lihat kompetitor, amati tiru modifikasi upgrade. Maksudnya amati tiru modifikasi upgrade gimana sih? Gini, di sini kan dia udah ada ya. Laptop RAM 8 GB murah 2023, harga di bawah 5 jutaan. Di sini ada 10 laptop dengan RAM 8 GB paling murah di tahun 2023. Laptop RAM 8 GB di bawah 5 juta dijamin cocok untukmu. Nah, di sini biasanya teman-teman akan ketemu pola nih dari headline-nya dia. Nih, di sini ada 2023, di sini ada 2023. Nah, itulah sifat dari kalau ini sponsor ya, ini dia ngiklan. Itulah sifat dari mesin pencari Google. Dia mau menunjukkan artikel yang terbaru ke audiensnya. Yang pertama, berarti nanti pada saat membuat artikel, saya akan memasukkan tahun 2023. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan amati tiru modifikasi. Terus yang kedua, di sini kita lihat di ranking keduanya ada 10 laptop dengan RAM 8 GB paling murah di tahun 2023. Kalau dia bikin 10 laptop, berarti nanti saya akan bikin lebih banyak lagi. Misalnya 15 laptop kah atau 12 laptop, poinnya lebih banyak dari dia. Itu yang dimaksud dengan amati, tiru, modifikasi. Lihat ranking-ranking awal ini, setidaknya 5 teratas. Nah, di sini kalau untuk jalan tikus malah ada 23 ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita pengen bikin yang 10, berarti bikin aja 12 atau 15. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat nih di halaman yang mesin pencari Google-nya yang ranking pertama, kita lihat dulu nih iniannya apa namanya si dianya. Nah, biasanya saya akan ngitung iniannya dia. Akan ngitung jumlah iniannya dia. Apa istilahnya? Jumlah katanya dia ya. Nanti saya akan bikin lebih banyak. Maksudnya gimana? Gini. Cara ngitungnya gini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kopas aja si artikelnya dia sampai dengan bawah. Ini yang disebut dengan amati, tiru, modifikasi, upgrade. Jadi bikin artikel yang lebih baik dibandingkan dengan dia gitu. Kemudian nanti teman-teman ke word counter namanya. Word counter seperti ini. Nah, ini yang bagian satu, yang di halaman satunya ini teman-teman tinggal kopas saja. Nah, kita lihat nih ada 1.600 kata ya, ada 1.600 kata. Artinya kalau misalnya kita pengen upgrade artikel kita lebih baik dari dia, berarti harus di atas itu kita bikin artikelnya. Susah banget bikin artikel sampai 1.600, enggak, gampang kok, ada triknya ya. Oke. Nah, ikutin terus nih videonya ya.
Nah, kalau misalnya sudah amati tiru modifikasi, berarti di bayang-bayang kita, di kepala kita udah menentukan nih, oh, gua akan bikin artikel yang seperti ini. Misalnya 15 laptop terbaik RAM 8 GB paling murah di tahun 2023. Oke, itu untuk judul ya. Misalnya 15. Terus juga kata-katanya harus di atas 1600. Target kita itu untuk bikin satu artikelnya. Karena gini, zaman sekarang tuh untuk Google, untuk siapa yang di ranking di paling awal itu adalah yang artikelnya paling baik, bukan hanya dari sisi SEO-nya, bukan hanya kita main kata kunci aja kayak gitu ya. Oke, nah untuk bikin artikel paling gampang itu teman-teman pakai bantuan namanya ChatGPT. Nah teman-teman nanti klik aja, cari aja di sini di mesin pencari Google ChatGPT. Ini teman-teman klik yang paling pertama ini, kemudian nanti teman-teman try ChatGPT. Di sini nanti teman-teman biasanya suruh sign up dulu ya. Ini saya sudah sign up dan sudah login. Tapi kalau misalnya belum, nanti teman-teman tinggal sign up aja. Nah tadi kan inian kita kan ini ya. Nah ini kata kunci kita laptop RAM 8 GB di bawah 5 juta. Nah nanti teman-teman di ChatGPT ini teman-teman tinggal tulis aja di sini kayak lagi ngechat ke orang kayak gitu. Rekomendasikan saya laptop saya 15 laptop RAM 8 GB di bawah 5 juta, tinggal teman-teman enter. Oke. Rekomendasikan saya 15 laptop RAM 8 GB di bawah 5 juta. Misalnya kayak gini ya. Nah, sementara dia nulis sendiri, saya akan bikin postingannya. Cara bikin postingan teman-teman, teman-teman tinggal ke bagian menu post, kemudian add new. Kemudian jangan lupa masukkan kata kuncinya di bagian title. Nah, ini kata kuncinya jangan lupa 15 laptop RAM 8 GB. Jangan lupa ya, pastikan untuk kata kunci itu tulis di judul atau headline-nya dari artikel teman-teman ya. 15 laptop RAM 8 GB terbaik 2023 di bawah 5 juta. Oke, gitu. Nah, ini udah masuk kata kuncinya laptop RAM 8 GB terbaik di bawah 5 juta. Kayak gitu. Nah, ini artikel udah ada nih, udah jadi kan? Ini tinggal kita kopas aja. Kita kopas kayak gini. Sudah, jadi belum? Kita tulis dulu nih. Di sini kan ada satu nih. Nah, saya akan jelaskan tentang H1, H2, H3 ya. Kalau untuk judul ini H1 atau heading 1. Untuk subjudul ini dia heading 2. Nah, untuk bagian sini kita jadikan heading 2 nih. Oke. Si Lenovo IdeaPad ini kita akan ubah jadi heading 2. Caranya di sini teman-teman tinggal di sini teman-teman tinggal ubah aja. Di sini kan masih number ya, dia masih number list. Ini teman-teman klik, kemudian klik di bagian sini ubah menjadi heading. Dia ubah menjadi heading 2. Jadi heading itu kayak chapter. Chapter 1, chapter, subchapter, kemudian subchapter kayak gitu ya. Nah, ini H2-nya Lenovo IdeaPad S145. Terus nanti untuk Lenovo IdeaPad S145 kita masuk lagi ke ChatGPT. Kayak gini kita kopas tolong review Lenovo IdeaPad, kita tulis di sini. Nah, dia akan bikin sendiri untuk artikelnya. Gampang banget ya bikin artikel sekarang. Oke, kita tunggu sampai dengan selesai. Oke, sudah. Ini kita kopas di bagian sininya. Copy, kemudian kita akan tambahkan di bawahnya. Ctrl V. Sudah seperti ini. Kemudian untuk access expire-nya ini juga akan kita bikin dengan cara yang sama. Kita ganti dulu ini menjadi sebuah heading, ya kan? Asar expire 3, kemudian kita bikin lagi di ChatGPT untuk si Acer Aspire 3 di ChatGPT kita kopas tolong review seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul sendiri artikelnya untuk Acer Aspire 3. Begitu seterusnya teman-teman dalam membuat artikel dengan cara yang sangat mudah gitu ya. Gampang banget sekarang untuk bikin artikel. Nah, cara ini teman-teman gunakan pada saat teman-teman ingin membuat artikel. Tentunya pasti akan berbeda dengan saya ya, karena saya di sini contohnya adalah untuk review barang. Entah nanti teman-teman untuk review barang baik kah, atau misalnya sesuai dengan produknya teman-teman kah, atau apapun itu gunakan ChatGPT ini. Kayak gitu ya. Itu trik
trik dari saya cara mudah dan cepat bikin artikel kayak gitu teman-teman. Apakah sudah selesai? Belum, karena kita harus perhatikan SEO-nya juga ya teman-teman. Nah, gimana cara editing SEO-nya? Jadi kalau misalnya artikelnya udah jadi, poinnya teman-teman jadiin dulu artikelnya. Nanti kita akan editing di bagian SEO-nya. Nah, akan saya contohkan di website saya yang mahirngiklan.com ya. Oke, ini beberapa artikel saya ini ya. Nah, ini akan saya contohkan yang ini, cara memasang Facebook Pixel untuk websitemu. Oke, saya akan contohkan cara editing SEO itu seperti apa. Jadi asumsi saya misalnya teman-teman udah bikin nih artikel nih ya. Udah bikin artikel yang sudah bagus, yang sesuai dengan amati tiru modifikasi upgrade, sesuai dengan keywordnya dan yang lain sebagainya. Nah sekarang kita baru editing di bagian SEO-nya nih teman-teman. Oke, sekarang kita akan edit artikel sesuai dengan SEO. Jadi kalau misalnya artikelnya teman-teman udah jadi nih, kita akan editing di bagian SEO-nya. Saya akan asumsikan artikelnya teman-teman sudah jadi nih. Dengan ChatGPT tadi sebenarnya gampang banget ya. Mungkin sejam nggak sampai sejam bisa bikin satu artikel gitu ya. Nah terus nanti kita akan editing untuk SEO-nya. Nah kalau misalnya teman-teman sudah install dari Waseo, di sini akan muncul nih di bagian kanan atas. Teman-teman tinggal klik aja gini ya. Tinggal diklik seperti ini. Nanti untuk kata kuncinya teman-teman tuliskan saja di fokus keypress ini. Laptop RAM 8GB terbaik. Kayak gitu ya. Nah, nanti dia akan menganalisa SEO dari artikelnya teman-teman. Teman-teman tinggal diklik aja di sini. Apa aja nih yang perlu diinikan, yang perlu diedit? Yang pertama outbound link. Kalau misalnya teman-teman bingung apaan sih outbound link, tinggal diklik aja. Nanti dia akan muncul nih. Akan muncul outbound link atau keterangannya itu apa. Misal nih outbound link itu outbound link adalah dia link yang mengarahkan ke artikel orang lain atau ke inian orang lain, ke artikel orang lain. Oke, kita akan menambahkan outbound link. Jadi outbound link itu adalah link yang mengarahkan ke artikel orang lain. Nah, cari artikel yang memang sesuai dengan kata kuncinya teman-teman. Gimana cara nyarinya? Ya di Google gitu ya. Nah, ini saya udah dapat nih di carisinyal.com. Nah, untuk URL-nya atau halamannya teman-teman tinggal copy, nanti teman-teman pasang di artikelnya teman-teman. Misalnya di sini baca juga. Nih, saya akan hapus dulu nih yang ini. Ini akan baca juga di sini. 10 laptop terbaik kayak gitu aja ya. Nah, ini kita tinggal highlight, kemudian ada tanda rantai di sini. Tanda rantai teman-teman tinggal klik, kemudian pastekan dari artikelnya orang lain, nggak apa-apa. Di sini tinggal kita enter. Nah, nanti outbound linknya dia akan hilang seperti itu ya teman-teman ya. Akan tidak ada. Seperti itu. Nah, itu outbound link, kemudian image, no image appear, berarti kita harus tambahkan image misalnya kita tambahkan image saja di artikelnya teman-teman, tentunya sesuai dengan artikel teman-teman ya. Berarti nanti kalau Lenovo IdeaPad S145, berarti nanti harus tambahkan gambar dari Lenovo IdeaPad 145. Ini saya akan contohkan aja, tambahkan image. Saya akan tambahkan image sembarang aja deh. Ini misalnya ini deh. Ini ya. Nah, nanti di sini akan muncul image-nya sudah hilang, berarti karena image-nya sudah ditambahkan ya. Terus internal link adalah link yang mengarahkan ke artikelnya teman-teman sendiri. Jadi bedanya outbound link sama internal link seperti itu. Kalau outbound link dia mengarahkan ke artikel orang lain, kalau internal link mengarahkan ke artikelnya teman-teman sendiri gitu ya. Nah, contohnya di sini saya ada ini nih, 7 rekomendasi laptop Asus nih akan saya tambahkan. Misalnya nih disesuaikan aja dengan ini ya, dengan artikel teman-teman untuk memasang dari internal link maupun outbound link. Asal jangan tiba-tiba di tengah-tengah pasang kayak gitu ya. Jadi nanti nggak enak dibaca kayak gitu. Ini misalnya baca juga 7 laptop convertible terbaik kayak gitu. Kemudian kita akan tambahkan internal link di sini. Internal link kita akan enter. Nah, nanti untuk internal linknya nanti dia akan hilang. Begitu seterusnya teman-teman, key phrase in introduction, kemudian key phrase density, kemudian meta description, kemudian
Yang lain sebagainya teman-teman tambahkan sesuai dengan arahan si Yoa SEO kayak gitu. Nah, ini saya akan contohkan aja di artikel saya yang ini ya. Nah, nanti tinggal dilanjutkan aja nih artikel yang mau teman-teman bikin sampai selesai. Kalau udah selesai baru editing dari sisi SEO-nya. Seperti itu. Nah, dari saya sendiri sih di bagian postingan ini pastikan, ini saya masih merah karena saya masih belum editing ya. Di bagian postingan ini kan udah ada nih di ini SEO score-nya, nanti dia akan hijau atau merah atau kuning. Pastikan setiap kali teman-teman posting atau membuat postingan baru itu posisi SEO score-nya ada di hijau ya. Jangan pernah kuning, jangan pernah merah, tapi di hijau. Terus untuk website yang baru teman-teman bikin atau teman-teman build ini, pastikan setidaknya nih teman-teman fokus 3 bulan pertama itu di micro niche tadi ya, atau sub niche-nya teman-teman atau sub kategori. Pastikan di situ aja dulu bahasnya. Kenapa? Karena untuk membangun otoritas di mata mesin pencari Google, oh website ini dia ngebahas tentang apa, kayak gitu ya, supaya bagus dulu nih kita caper dulu di mesin pencari Google itu. Jadi pastikan 3 bulan setidaknya dalam 1 minggu minimal 2 artikel. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman pakai ChatGPT tadi sebenarnya sehari bisa sih ngerjain 1 artikel harusnya ya. Berarti dalam 3 bulan itu harusnya sudah ada 90 sampai 100 artikel. Gampang kok kalau misalnya pakai ChatGPT. Kalau misalnya teman-teman mau benar-benar mau serius ngembangin website kayak gitu. Terus pertanyaannya, sampai kapan kita baru merasakan traffic dari websitenya yang kita bangun? Nah, berbeda-beda ya masing-masing orang dan masing-masing website. Saya sendiri untuk Mahir Ngiklan sendiri baru mendapatkan traffic yang ya mungkin rata-rata 1.800 1.800 karena saya ngincernya memang bukan trafficnya ya, tapi ngincernya conversion rate-nya. Itu saya rasakan baru 1 tahun, lama. Tapi ada juga yang 6 bulan. 6 bulan itu ada di republicinvestor.net, pembahasannya tentang investasi. Terus juga ada yang mungkin cuma 3 bulan. Di 3 bulan itu saya dapat dari di Navis Gold, salah satu klien saya yang saya buatkan, yang saya bangun SEO-nya 3 bulan, dia trafficnya sudah merasakan sudah lumayan seperti itu ya, 1000 rata di 1.500-an something setiap bulannya kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa menjawab secara pasti kapan traffic akan meningkat, tapi kalau misalnya teman-teman memang rutin bikin artikel dan pembahasannya tentang sub niche tersebut atau sub kategori tersebut, paling lama setahun seharusnya sih teman-teman sudah merasakan trafficnya. Setahun lama nggak? Nggak kok, sebentar. Kalau misalnya trafficnya sudah bagus, dari traffic tersebut terserah teman-teman mau jualan kah, atau mau teman-teman mau jadikan leads kah, atau nanti teman-teman mau tawarkan produknya teman-teman kayak gitu. Jadi poinnya harus sabar kalau misalnya kita mau membangun sebuah website, karena website itu sendiri bisnis kalau menurut saya. Nah, gitu aja teman-teman cara membuat website dengan WordPress ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikutin langkah-langkahnya, saya jamin teman-teman akan bisa bikin websitenya teman-teman sendiri sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, entah itu toko online, bisnis branding atau personal branding, atau bikin blog sendiri, dan seterusnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, itu tulis saja di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang memang pengen mendalamin ilmu website ini, bisa langsung ke channel saya yang satu lagi namanya Pojok WP ya. Yuk dicoba.